Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memastikan iuran BPJS Kesehatan akan berubah sejalan dengan diterapkannya sistem kelas rawat inap standar atau KRIS menggantikan sistem kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang berlaku mulai Juli 2025 mendatang. Menkes menyatakan sistem KRIS ini akan membuat iuran BPJS Kesehatan jadi satu tarif. Namun ia menegaskan penerapannya akan dilakukan secara bertahap. Bagaimana perhitungannya? Apakah berpihak pada rakyat? Mengingat di 2025 nanti cukup banyak pungutan negara yang dinilai berpotensi melemahkan ekonomi rakyat. Ketentuan pemberlakuan tarif baru iuran BPJS Kesehatan pada Juli 2025 ini tertuang dalam Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Meski demikian, besaran iurannya belum ditetapkan dalam Perpres itu, sebab dalam pasal 103B ayat 8 Perpres 59 tahun 2024 hanya disebutkan bahwa penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan diberikan tenggat waktu oleh Presiden Jokowi hingga 1 Juli 2025. Nah, saat ini peraturan mengenai iuran yang berlaku masih sama dengan aturan lama, yaitu Perpres nomor 63 tahun 2022. Namun, rencana perubahan iuran ini nampaknya masih simpang siur lantaran hingga saat ini Dirut BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti belum bisa memastikan apakah iuran peserta JKN akan naik atau tetap, sebab pihak yang berwenang untuk menetapkan hal tersebut bukan BPJS Kesehatan, melainkan pemerintah. Namun ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan ingin penetapan terkait iuran, manfaat, dan tarif pelayanan disesuaikan dengan berbagai pertimbangan, khususnya kemampuan membayar. Nah, Gufron memang mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan paling lambat pertengahan 2025 mendatang agar defisit keuangan yang mengancam penyelenggaraan program JKN itu bisa tertutup. Gufron sendiri memproyeksi sepanjang tahun ini BPJS Kesehatan mengalami defisit 20 triliun rupiah. Dirinya khawatir jika ancaman itu tidak teratasi, keberlangsungan JKN akan terganggu dan akan berpotensi mengalami gagal bayar pada 2026 jika iuran tak naik. Padahal kenaikan iuran idealnya dilakukan setiap 2 tahun sekali. Lantas, bagaimana jika pemerintah benar-benar menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai pertengahan tahun depan? Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action, Roni Sasmita, melihat kenaikan iuran memang bisa jadi salah satu solusi dari defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Namun hal itu tak serta-merta bisa diterima begitu saja, sebab BPJS Kesehatan dinilai bagian dari bentuk intervensi negara dalam bidang kesehatan. Artinya, jika kondisi pendapatan masyarakat, terutama pekerja, belum layak menerima kenaikan iuran, maka mau tak mau negara harus menanggung. Kenaikan iuran BPJS juga jangan sampai menekan daya beli pekerja, karena dalam 2 tahun terakhir pendapatan pekerja dan kelas menengah sedang mengalami tekanan luar biasa. Jadi kenaikannya jangan terlalu tinggi, harus benar-benar dihitung. Angka kenaikan pun tak mesti harus menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan sekaligus. Roni juga mengingatkan jangan sampai kenaikan iuran dibebankan kepada seluruh peserta. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan finansialnya, BPJS Kesehatan harus mencari sumber lain yang bisa menambah pendapatannya, seperti memutar investasi dari corporate social responsibility atau hal lain. Hal tersebut guna mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari iuran. Jadi nggak melulu membebankan kepada kelas menengah yang sekarang ini justru malah tergerus daya belinya. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.